Halo, selamat bertemu kembali dengan saya Sugeng Haryadi di mata kuliah IT for Business. Pada episode kali ini saya akan membahas masalah chapter 11, yaitu mengembangkan strategi bisnis atau teknologi informasi. Nah, strategi bisnis atau teknologi informasi ini adalah upaya perusahaan untuk memenangkan persaingan di industrinya, sehingga dia mengembangkan strategi bisnis atau teknologi informasi sebagai sumber daya keempatnya perusahaan, yang mana perusahaan yang mempunyai sumber daya teknologi informasi akan lebih mudah memenangkan persaingan di sektor industrinya masing-masing. Nah, dasar perencanaan teknologi informasi telah menciptakan pergeseran seismik dalam cara perusahaan menjalankan bisnis, meliputi mengetahui pentingnya dan struktur e-bisnis ini tidak cukup, sehingga perlu melakukan pengembangan strategi e-bisnisnya. Yang kedua, harus membuat dan menerapkan rencana tindakan yang memungkinkan untuk melakukan transisi dari desain bisnis lama ke desain e-bisnis yang baru. Nah, komponen perencanaan organisasi modelnya tampak seperti ini ya. Yang pertama, perusahaan menganalisis lingkungan organisasinya ya. Kemudian peramalan perkembangan internet dari eksternal. Kemudian mengevaluasi prestasi dan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, kemudian membentuk pemodelan dan konsensus pembangunan tim yang solid tentunya ya. Kemudian baru masuk ke penerapan visi, misi, tujuan, dan sasaran. Nah, dari itu semuanya, langkah berikutnya yaitu mengartikulasi rencana organisasi, kemudian mengembangkan strategi kebijakan, taktik, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu mengembangkan implementasi metode dan pengendalian. Nah, kemudian dibuat satu atau memberikan satu feedback atau umpan balik lagi ke bagian analisis, peramalan, dan mengevaluasi tadi, dan seterusnya. Modelnya seperti itu. Nah, planning atau perencanaan. Nah, perencanaan di sini ada 3 jenis perencanaan. Yang pertama, perencanaan strategis, yaitu berurusan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan organisasi. Kemudian dimulai dengan pertanyaan visi strategisnya. Yang kedua, terkait dengan perencanaan taktis, yaitu penetapan tujuan dan pengembangan prosedur, aturan, jadwal, dan anggaran. Yang ketiga, yaitu perencanaan operasional, dilakukan dalam jangka pendek untuk menerapkan dan mengontrol operasional kesehari-hariannya. Jadi perencanaan ini, 3 perencanaan ini harus berjalan bersama-sama di sini ya, yaitu perencanaan strategis, taktis, dan operasional. Kemudian pertanyaan-pertanyaan tentang visi strategis. Visi bisnis strategis, yaitu pertama ada 4 ya. Yang pertama yaitu memahami pelanggan, yang kedua nilai pelanggan, yang ketiga kompetisi, yang keempat rantai nilai. Yang pertama dulu terkait dengan memahami pelanggan. Yang paling mendasar pertanyaannya yaitu siapa pelanggan kami. Nah, kalau sudah itu terjawab, baru akan memahami langkah berikutnya. Bagaimana prioritas pelanggan kita bisa berubah. Kemudian siapa yang harus menjadi pelanggan sasarannya kita. Dan yang berikutnya yaitu bagaimana e-bisnis dapat membantu mencapai segmen pelanggan sasarannya kita juga tadi. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan untuk memahami pelanggannya kita. Kemudian terkait dengan nilai pelanggan. Pertanyaan yang harus terjawab juga, bagaimana kita bisa menambah nilai bagi pelanggan dengan layanan e-bisnis. Nah,
Misalkan dengan layanan e-bisnis mereka tidak perlu harus datang ke gerai atau toko atau supermarket dan lain sebagainya, sehingga mengurangi waktu untuk berbelanja, sehingga semakin simpel, semakin mudah dalam berbelanja, misalkan seperti itu ya. Kemudian pertanyaannya kedua, bagaimana kita bisa menjadi pilihan pertamanya pelanggan. Nah, sehingga kita harus memberikan layanan yang paling bagus, sehingga kalau misalkan membutuhkan sesuatu, kita menjadi pilihan yang utama, pilihan pertama bagi pelanggan. Nah, kemudian yang ketiga terkait dengan kompetisi. Nah, ini kita harus juga menjawab, siapa sih pesaing sebenarnya kita ini? Apa model bisnis pesaing terberat kita? Apa yang mereka lakukan di e-bisnis dan e-commerce? Kemudian, apakah pesaing kita berpotensi menjadi mitra, pemasok, atau pelanggan dalam usaha e-bisnisnya kita? Kemudian, untuk menjawab rantai nilai, yaitu pertanyaan-pertanyaannya bagaimana kita mendesain rantai nilai jika kita baru memulai bisnis elektronik atau e-bisnis ini. Jadi kita start awal. Nah, kita bagaimana bisa mendesain rantai nilai sehingga kita bisa memulai e-bisnisnya. Kemudian pertanyaannya kedua, siapa yang akan menjadi mitra rantai pasokan kami atau kita? Nah, kemudian peran apa yang harus kita mainkan di dalam situs web e-commerce atau e-niaga, B2C, pasar atau marketplace, atau mitra dalam aliansi e-commerce atau e-niaga tadi. Nah, kesemuanya ini harus dijawab untuk membuat satu misi atau visi yang strategis bagi perusahaan. Jadi langkah-langkahnya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di daftar pertanyaan ini, sehingga akhirnya perusahaan bisa merangkum, kemudian dijadikan visi strategisnya satu perusahaan tadi. Berikutnya pendekatan skenario. Ini adalah mendapatkan popularitas sebagai metodologi perencanaan strategis yang kurang formal, tetapi lebih realistis dalam membentuk yang pertama tim manajer dan perencana yang berpartisipasi dalam latihan microworld atau dunia virtual. Kemudian yang kedua yaitu skenario bisnis yang dibuat dan dievaluasi terus. Kemudian yang ketiga, skenario alternatif yang dapat dibuat di kemudian. Jadi alternatif ini kalau misalkan langkah-langkah di sebelumnya tidak dapat dijalankan, harus mempunyai alternatif langkah yang lain sehingga tidak stagnan. Kemudian terkait dengan tren mempengaruhi perencanaan strategis. Jadi ada beberapa hal yang mempengaruhi perencanaan strategis, yaitu terkait dengan kumpulan tren yang ada. Tren terkait dengan teknologi, terkait dengan deregulasi, terkait dengan kompetitif yang seharusnya, terkait dengan kecanggihan dan harapan pelanggan. Nah, ini kesemuanya ada. Ya, satu persatu kita bahas. Yang terkait dengan teknologi. Nah, ini perkembangannya terkait dengan e-commerce, kemudian teknologi informasi pelanggan, kemudian mematikan jarak. Mematikan jarak artinya apa? Jarak bukan lagi menjadi halangan atau hambatan pelanggan untuk belanja produknya kita. Nah, itu tadi ya. Sehingga dengan klik seakan-akan produk ada di depan mata kita melalui virtual. Kemudian segalanya serba digital, konvergensi ke teknologi, kemudian peningkatan konten, informasi produk dan jasa yang lebih mantap tentunya ya, lebih bagus lagi. Itu kaitannya dengan teknologi. Kemudian yang kedua terkait dengan deregulasi, ini adalah aturan-aturan pembukaan pasar. Kemudian lebih sedikit hambatan regulasi dalam bisnis. Kemudian ada zona mata uang tunggal. Nah, ini nggak perlu harus konversi ke mata uang tempat kita mau membeli barang. Kemudian diatur dan diapit oleh batas perubahan dan kekuatan yang tak terhentikan. Nah, ini kaitannya dengan teknologi internet tadi ya. Kemudian yang ketiga yaitu keharusan kompetitif.
Nah, keharusan terkait dengan pertumbuhan dan yang nyata tentunya ya. Kemudian globalisasi, orientasi pada konsumen, karena konsumen adalah raja. Kemudian terkait dengan pengetahuan dan kapabilitas sebagai aset kunci. Jadi pengetahuan dan kapabilitas ini menjadi sumber daya informasi pribadi. Kemudian sebagai penengahnya, nah ini kaitannya dengan aliansi atau outsourcing. Kemudian di kuadran yang keempat yaitu kecanggihan atau harapan dari pelanggan. Meliputi diantaranya yaitu menuntut solusi yang lebih baik dan lebih konvergen. Kemudian yang kedua, peningkatan penekanan pada layanan. Yang ketiga, permintaan nilai tambah, ya, ada nilai plusnya. Kemudian yang berikutnya yaitu toleransi kurang untuk standar yang buruk. Jadi tidak tertoleransi lagi untuk barang-barang yang standarnya buruk. Kemudian pengiriman harus tepat waktu, pengaruh global, merek harus cerdas juga, sehingga dapat tercamkan di otak konsumen tadi. Itu adalah merek yang cerdas. Berikutnya yaitu merencanakan keunggulan kompetitif yang terkait dengan bisnis strategis atau perencanaan teknologi informasi. Ini melibatkan manfaat evaluasi dan resiko potensial dari pengguna strategi dan teknologi yang berbasis IT untuk keunggulan kompetitif, karena teknologi informasi tadi merupakan sumber daya keempatnya perusahaan. Jika dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan konvensional yang tidak menggunakan sumber daya teknologi informasi, maka akan lebih memenangkan persaingan untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki sumber daya keempat ini. Kemudian model berikut dapat membantu menghasilkan ide untuk penggunaan strategi teknologi informasi untuk mendukung inisiatif, yaitu kekuatan kompetitifnya menang tentunya ya, yang memiliki strategi teknologi informasi. Kemudian strateginya bisa kompetitif, bisa bersaing di tingkat industrinya tadi. Kemudian mempunyai rantai nilai baik pada konsumen maupun pada pemasok. Nah, ini akan menjadi kekuatan tersendiri bagi perusahaan dalam memenangkan persaingan. Nah, terkait dengan matrik dan peluang strateginya, ada 4 kuadran juga ya. Terkait dengan strategi bisnis yang potensial, ada yang high, ada yang low, ada yang tinggi, ada yang rendah ya. Kemudian terkait dengan kemampuan perusahaan untuk mengirimkan dengan teknologi informasi. Nah, ada teknologi internet tadi. Ada yang sifatnya rendah, ada yang sifatnya tinggi. Nah, yang kita bahas dulu, yang strateginya tinggi, tapi kemampuan perusahaan rendah. Ya, kemampuan perusahaan rendah, itu peluang resikonya tinggi, tapi hasilnya juga tinggi juga ya. Itu. Terus kalau strateginya strategi bisnis potensialnya tinggi, kemudian kemampuan perusahaan di teknologi informasi juga tinggi, maka peluang kesuksesan tinggi nih di kuadran kedua tadi, kesuksesan tinggi, kemudian hasilnya juga akan pasti tinggi ya. Kemudian kalau strategi bisnis potensialnya rendah, terus kemampuan perusahaan mengirimkan teknologi informasi juga rendah. Nah, ini yang jadi permasalahan. Peluang resikonya tinggi, hasilnya rendah. Karena semuanya serba rendah itu tadi ya. Kemudian strategi bisnis potensialnya rendah, tapi kemampuan untuk mengirimkan teknologi informasi tinggi, maka peluangnya aman, tetapi hasilnya rendah. Nah, ini kaitannya dengan itu ya. Jadi harus tepat dalam memilih strategi dan tepat memasukkan perusahaan di kuadran yang mana dari keempat kuadran ini. Itu yang paling penting dalam matrik peluang strateginya. Nah, kemudian analisis SWOT. Ada strength, ada weakness, ada opportunity, ada threat. Kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Yang pertama dulu, strength atau kekuatan. Ini adalah kompetensi dan sumber daya inti perusahaan. Ini adalah kekuatannya perusahaan ya.
Kalau weakness, ini kaitannya dengan kelemahan. Area kinerja bisnis di bawah standar, ya di bawah standar, dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Jadi kita punya kelemahan di bawah perusahaan yang lain. Itu di mananya, ya. Kemudian terkait dengan opportunities atau peluang, yaitu potensi pasar, bisnis baru atau terobosan inovatif yang mungkin memperluas pasar saat ini. Dan yang keempat yaitu ancaman atau threat. Ini segala sesuatu yang berpotensi kerugian dalam bisnis dan pasar. Nah, ini analisis SWOT yang harus diketahui oleh perusahaan. Kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Berikutnya model dan perencanaan bisnis. Model bisnis menjawab pertanyaan-pertanyaan penting tentang komponen fundamental atau komponen dasar dalam bisnis. Yang pertama yang di kuadran tadi ya, siapa pelanggan kita atau kami ya. Kemudian apa nilai pelanggan kami? Berapa biaya untuk memberikan nilai tersebut? Jadi apa yang kita keluarkan sehingga sesuai dengan harapan dari pelanggan tadi. Kemudian yang keempat, bagaimana kita menghasilkan uang dalam bisnis ini sehingga hasilnya dapat berjalan dan dapat meningkat terus. Nah, kemudian pertanyaan untuk semua model bisnis. Nah, ini segala macam model bisnis masuk dalam pertanyaan-pertanyaan ini harus terjawab semuanya ya. Yang pertama terkait dengan customer value. Customer value yaitu apakah kita menawarkan sesuatu yang berbeda atau dengan biaya yang lebih rendah daripada pesaing kita atau standar industrinya. Nah, ini harus terjawab. Kita di posisi yang mana? Produk kita yang berbeda atau harga kita yang rendah. Nah, kalau kesemuanya itu kita bisa menjawab, maka kita ada kemungkinan untuk memenangkan persaingan tadi. Kemudian yang kedua yaitu terkait dengan scope. Kepada pelanggan manakah nilai ini ditawarkan? Kemudian yang kedua, rangkaian produk atau layanan apa yang ditawarkan yang mewujudkan nilai tersebut. Nah, dua pertanyaan ini harus terjawab untuk terkait dengan scope atau area. Kemudian yang ketiga terkait dengan pricing, bagaimana kita memberikan harga pada nilainya sehingga produknya sesuai dengan harga yang diharapkan. Kemudian yang keempat, revenue source atau sumber pendapatan, yaitu pertanyaan-pertanyaannya yang harus terjawab. Dari mana asal dolar atau uang yang kita dapat ya. Kemudian yang kedua, siapa yang membayar untuk nilai apa dan kapan harus diterimanya. Kemudian yang ketiga, berapa margin di setiap pasar dan apa yang mendorong peningkatan margin tersebut. Dan yang keempat, apa yang mendorong nilai di setiap sumber yang kita punyai tadi. Kemudian yang kelima yaitu terkait dengan connected activity. Jadi aktivitas yang berhubungan. Pertanyaan yang harus terjawab, apakah yang harus kita lakukan untuk menawarkan nilai ini dan kapan? Kemudian yang kedua, seberapa terhubung aktivitas-aktivitas tersebut. Nah, dari kelima item ini yang mempunyai masing-masing pertanyaan, ini harus terjawab untuk semua model bisnis yang ada tadi. Apapun bisnisnya harus bisa menjawab ini untuk bisa membuat satu visi perusahaan, dan dari visi tadi bisa diterjemahkan ke strategi. Strategi terkait dengan operasional, taktik, dan terkait dengan e-bisnis yang ada. Kemudian pertanyaan untuk semua model bisnis, ini kaitannya dengan lanjutannya tadi ya. Yang pertama terkait dengan implementasi, sustainability, kemudian kapabilitas ya. Yang terkait dengan implementasi yaitu struktur, sistem, orang, dan lingkungan apa yang kita perlukan untuk melakukan aktivitas ini. Aktivitas operasional perusahaan tadi ya.
Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang cocok bagi mereka atau antara mereka? Itu yang harus terjawab di implementasinya ya. Kemudian terkait dengan yang kedua, sustainability, keberlanjutan ya. Nah, 3 pertanyaan yang harus juga terjawab. Ada apa dengan perusahaan yang menyulitkan orang lain untuk menirunya? Jadi biasanya temuan-temuan itu dirahasiakan oleh perusahaan sehingga orang lain untuk meniru itu sulit sekali. Ada apa dengan perusahaan yang menyulitkan orang lain untuk meniru atau mencontoh tadi? Kemudian yang kedua, bagaimana kita terus menghasilkan uang atau menghasilkan penjualan dari bisnis kita? Kemudian yang ketiga, bagaimana kita mempertahankan keunggulan kompetitifnya kita? Nah, yang ketiga terkait dengan item capabilities, yaitu pertanyaannya yang pertama, apa kesenjangan kapabilitas dan kapabilitas kami? Nah, ini kaitannya kapabilitas perusahaan dengan kapabilitasnya industri tadi ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mengisi celah, ceruk pasar istilahnya seperti itu ya, celah ini. Kemudian yang ketiga, apakah ada sesuatu yang berbeda tentang kapabilitas ini yang memungkinkan kita menawarkan nilai lebih baik daripada perusahaan-perusahaan lain atau pesaing. Dan yang keempat, apakah kemampuan ini sulit ditiru? Apakah sumber dari kemampuan ini? Nah, ini kesemuanya harus terjawab di capabilities. Nah, jadi 3 elemen ini masing-masing mempunyai pertanyaan. Nah, masing-masing pertanyaan tadi harus terjawab semuanya, kemudian dijadikan model dalam e-bisnisnya perusahaan. Kemudian pertanyaan untuk ini model yang lain lagi, model E to B, model EB. Nah, ada 5 item pertanyaan terkait dengan model EB. Jadi model yang lain lagi dari model pertanyaan yang sebelumnya. Nah, untuk model EB di sini itemnya adalah customer value atau nilai pelanggan, kemudian scope atau cakupan, pricing atau penetapan harga, revenue source atau sumber pendapatan, connected activity atau aktivitas yang terkait. Ini yang model daun tadi ya, model daun tadi ada 5 pendekatan. Nah, yang terkait dengan nilai pelanggan, ada apa dengan teknologi internet yang mungkin kita menawarkan sesuatu yang berbeda kepada pelanggannya kita. Dapatkah teknologi internet membantu kita memecahkan serangkaian masalah baru bagi pelanggan kita untuk menemukan produk kita tadi ya. Kemudian terkait dengan scope atau cakupan, yaitu seberapa jauh cakupan pelanggan yang dapat kami jangkau dengan teknologi internet ini. Yang berikutnya pertanyaan yang harus terjawab, apakah internet mengubah campuran produk atau layanan yang mewujudkan produk perusahaan? Kemudian yang ketiga terkait dengan pricing atau penetapan harga. Bagaimana internet membantu membuat harga yang berbeda. Jadi kalau biasanya kita konvensional harus sewa toko, sehingga sewa toko itu kita bebankan di harga produk, maka dengan marketplace yang ada kita nggak perlu sewa toko, sehingga bisa menurunkan harga kita sehingga berbeda dengan produk yang konvensional. Kemudian revenue source ini atau terkait dengan sumber pendapatan. Pertanyaan yang harus terjawab, apakah sumber pendapatan berbeda dengan internet atau konvensional dengan teknologi internet yang saat ini? Apa yang baru? Nah, itu kita harus bisa menjawab. Mungkin segmen pasarnya atau pelanggannya atau jangkauannya dan lain sebagainya. Harus terjawab semuanya. Kemudian terkait dengan connected activities atau aktivitas terkait yang harus terjawab, yaitu berapa banyak aktivitas baru yang harus dilakukan sebagai hasil dari internet atau e-bisnis tadi.
Kemudian seberapa jauh teknologi internet dapat membantu kita melakukan aktivitas yang ada dengan lebih baik lagi. Nah, ini harus terjawab semua terkait dengan model EB tadi. Nah, pertanyaan lanjutan tentang model EB ini ya, terkait dengan implementasi yang 3 tadi ya, terkait dengan implementasi, capabilities, dan sustainability, keberlanjutan. Yang terkait dengan implementasi, bagaimana teknologi internet ini mempengaruhi strategi, struktur, sistem, orang atau human resource management ya, dan lingkungan perusahaan. Kemudian terkait dengan kemampuan, yaitu kemampuan baru apa yang kita butuhkan. Kemudian apa dampak teknologi internet pada kemampuan yang ada. Nah, kalau terkait dengan keberlanjutan atau sustainability, apakah teknologi internet membuat keberlanjutan lebih mudah atau lebih sulit? Bagaimana perusahaan memanfaatkan teknologi tersebut? Nah, ini semuanya harus terjawab dari 3 item komponen tadi. Model bisnis sebagai alat perencana. Nah, ini sebagai alat perencanaan ya, model bisnisnya. Maka model bisnis memaksa pemikir yang ketat. Nah, model bisnis memaksa pemikiran yang ketat dan sistematis tentang nilai dan kelangsungan inisiatif dari bisnis tadi. Nah, ini meliputi proses perencanaan strategi, kemudian digunakan untuk mengembangkan strategi bisnis yang unik tentunya ya, yang memanfaatkan model bisnis. Kemudian tujuannya adalah untuk mendapatkan keunggulan kompetitif ya di industri atau pasarnya, sehingga perusahaan bisa memenangkan di sektor industri dan pasarnya tadi, sehingga pelanggannya akan semakin meningkat dan semakin banyak. Nah, terkait dengan proses perencanaan bisnis atau teknologi informasi ini mulai dari nilai visi dari pelanggan dan bisnis. Nah, ini harus punya wawasan atau kata kuncinya ya. Kalau sudah ketemu kata kuncinya, bisa menyusun terkait dengan strategi bisnis dan modelnya. Nah, kemudian kalau terkait dengan strategi bisnis dan modelnya, kita bisa membuat satu tujuan utama, yaitu strategi bisnis atau teknologi informasi dan arsitekturnya. Nah, sebagai skala prioritas, yaitu perusahaan harus mengembangkan aplikasi bisnis, aplikasinya ya, sistemnya. Nah, aplikasi bisnis dan bagaimana menyebarkan ini semuanya ke pelanggan kita, sehingga pelanggan kita bisa masuk di aplikasi bisnis tersebut, bisa belanja dan lain sebagainya, sehingga akan mencapai transaksi di dalam e-bisnisnya. Nah, masing-masing itu membutuhkan umpan balik. Pelanggan bisa memberikan umpan balik atau feedback terkait dengan strategi bisnisnya. Kemudian dari strategi bisnis bisa memberikan umpan balik juga tentang model bisnis dan strategi bisnis. Kemudian pertanyaan lanjutannya bisa terkait dengan dasar yang paling dasar, yaitu nilai dari pelanggan dan bisnis yang ada. Nah, ini semuanya terangkum dalam proses perencanaan bisnis dan teknologi informasi. Jadi yang mulai dari atas itu ya, langkahnya, kemudian sampai dengan pengembangan aplikasi, kemudian dari pengembangan aplikasi tadi butuh feedback yang ditarik ke dasarnya, yaitu nilai visi dari pelanggan dan bisnis tadi. Modelnya tampak seperti yang ada di layar ini ya. Nah, proses perencanaan bisnis atau teknologi informasi. Proses perencanaan bisnis atau teknologi informasi memiliki 3 komponen utama. Yang pertama yaitu pengembangan strategisnya, yang kedua pengelolaan sumber daya, terutama manusia, yang ketiga terkait dengan arsitektur teknologi informasinya. Jadi 3 komponen ini penting dalam proses perencanaan bisnis dan teknologi informasi. Arsitektur teknologi informasi. Nah, arsitektur teknologi informasi ini adalah desain konseptual yang mencakup komponen utama di bawah ini. Ada 4 komponen utama yang harus disiapkan terkait dengan yang pertama platform teknologinya, yang kedua sumber daya data, yang ketiga arsitektur aplikasinya, yang keempat organisasi dari teknologi informasi.
Jadi platformnya harus tersedia menggunakan platform yang bagaimana ya. Kemudian sumber daya datanya ada di server atau di hard disk yang cukup besar dan lain sebagainya. Kita beli sendiri atau kita outsource atau kita sewa. Itu juga memungkinkan. Kemudian membuat arsitek dari aplikasi. Jadi yang membangun dari aplikasi e-bisnis tadi. Kemudian terkait dengan yang keempat yaitu organisasi teknologi informasinya, bagaimana ini bisa dibangun menjadi organisasi teknologi informasi yang kuat. Kemudian mengidentifikasi strategi bisnis atau teknologi informasi. Aplikasi internet yang paling berharga memungkinkan perusahaan untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, melampaui hambatan komunikasi, karena dengan teknologi internet ini kita bisa berkomunikasi, jarak bukan menjadi masalah lagi, jarak bisa dimatikan tadi ya, sehingga kapanpun waktunya, dimanapun kita bisa berkomunikasi dengan teknologi informasi. Yang kedua, menciptakan koneksi yang meningkatkan produktivitas ya. Yang ketiga, merangsang perkembangan inovatif. Dari semua yang sudah ada, kita bisa melakukan inovatif tersendiri, inovasi tersendiri yang bisa memenangkan persaingan, yang membedakan dengan produk-produk yang lain. Kemudian yang keempat yaitu meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Jadi halangan terkait dengan komunikasi dengan pelanggan bisa terselesaikan dengan strategi teknologi informasi ini. Kemudian yang kelima, bisa meningkatkan hubungan dengan supplier, sehingga supplier ataupun perusahaan bisa saling terhubung melalui sumber daya data dan teknologi informasi melalui jaringan internet. Kemudian terkait dengan matrik penentuan posisi strategis. Nah, ini kaitannya ada yang sisi tegak lurus, itu terkait dengan pengendali eksternal, terkait dengan koneksivitas ya, kompetitif, teknologi dari pelanggan. Kemudian yang terkait dengan yang mendatar, pengendalian internal, proses bisnis, kolaborasi, pengendalian biaya. Nah, ada 4 kuadran juga di sini ya. Kalau terkait dengan pengendalian eksternalnya yang tinggi atau rendah, nah, kalau tinggi ketemu dengan pengendalian internal yang tinggi, ini akan di kuadran kedua di situ ya, transformasi produk dan layanan. Kemudian kalau tinggi ketemu rendah, ini terkait dengan penetrasi pasar global. Kemudian rendah ketemu rendah, ini terkait dengan peningkatan biaya dan efisiensi dulu yang harus dilakukan. Kemudian kalau rendah ketemu yang tinggi, nah ini kaitannya dengan peningkatan kinerja dalam efektivitas bisnis. Ini yang harus ditentukan kuadran mana perusahaan berada. Salah menentukan kuadran akan salah menentukan posisi strategisnya. Harus tepat dalam menentukan posisi di mana perusahaan berada. Nah, berikutnya terkait dengan matriks strategis, yaitu perbaikan biaya dan efisiensi. Hal yang perlu dilakukan, gunakan internet sebagai cara cepat dan murah untuk berkomunikasi, berinteraksi dengan orang lain. Sehingga nggak perlu lagi harus datang ke tempat orangnya yang cukup jauh, membutuhkan biaya untuk bepergian, biaya BBM, biaya akomodasi dan lain sebagainya. Tapi dengan menggunakan teknologi internet, kita bisa menekan biaya-biaya tersebut atau bahkan menghapuskan biaya-biaya tersebut. Kemudian yang kedua, penggunaan email, sistem obrolan. Sistem obrolan ini kaitannya misalkan dengan WhatsApp atau dengan chatting media yang lain, Telegram dan lain sebagainya, itu bisa dilakukan. Kemudian grup-grup diskusi, ini juga bisa memunculkan secara virtual maupun secara chatting tadi ya. Nah, grup diskusi mungkin kalau secara virtual melalui Google Meet, melalui Zoom dan lain sebagainya. Juga bisa melalui situs web perusahaan. Perusahaan bisa membangun situs web tersendiri untuk media berkomunikasi tadi. Itu kaitannya dengan perbaikan biaya dan efisiensi. Kita bisa mengurangi biaya, bahkan menghapuskan biaya-biaya yang
saya sebutkan tadi. Kemudian peningkatan kinerja dalam efektivitas, yaitu terkait dengan perbaikan besar dalam efektivitas bisnis yang direkomendasikan. Kemudian yang kedua, meningkatkan penggunaan teknologi yang berbasis internet, seperti halnya yang terkait dengan intranet dan extranet. Nah, baik internet, extranet, dan intranet ini berbasis web semuanya. Tapi kalau ini sudah terbahas di bab sebelumnya ya, di episode sebelumnya, Anda bisa buka lagi di episode-episode sebelumnya ya. Intranet itu adalah jaringan internet yang ada di internalnya perusahaan. Extranet di sini adalah jaringan komunikasi perusahaan satu dengan perusahaan yang lain melalui virtual ya. Kemudian kalau internet ini adalah kumpulan banyak extranet yang tersebar di seluruh dunia. Kaitannya berikutnya terkait dengan strategi yang strategis ini ya. Terkait dengan penetrasi pasar global. Yang pertama yaitu memanfaatkan tingkat koneksivitas dan penggunaan teknologi informasi pelanggan dan pesaing yang tinggi ya. Jadi konektivitasnya bisa tinggi. Kenapa? Karena dengan adanya teknologi internet tadi atau teknologi informasi tadi, kita bisa mengurangi biaya-biaya untuk akomodasi dan lain sebagainya. Sehingga kapanpun kita bisa berkomunikasi, kita bisa lakukan melalui media internet kapanpun dan dimanapun. Kemudian yang kedua yaitu penggunaan situs web e-niaga atau e-commerce dengan layanan informasi bernilai tambah dan dukungan pelanggan yang online yang ekstensif. Nah, ini katanya penetrasi pasar global. Kemudian terkait dengan transformasi produk dan layanan, yaitu kita bisa kembangkan dan terapkan produk dan layanan berbasis internet yang baru tentunya ya, yang secara strategis bisa mengubah posisi di pasar kita. Yang dulunya kita punya segmen pasar yang terbatas, konsumen kita di tingkat lokal, kita bisa meningkatkan di tingkat nasional sehingga kita bisa menambah jumlah konsumen, kemudian bahkan bukan hanya tingkat regional ya, nasional, bahkan luar negeri juga memungkinkan kita bisa menjual produk kita sampai ke pangsa pasar luar negeri. Contoh strategi bisnis, ada 3 komponen penting ya yang terkait dengan yang pertama market creator, kemudian channel reconfiguration, kemudian yang ketiga transaction intermediary. Yang pertama terkait dengan pencipta pasar, jadilah yang pertama memasarkan dan tetap terdepan dalam persaingan dengan terus berinovasi melalui produk yang jadi unggulannya sehingga kita bisa menjadi market leader. Kemudian terkait yang kedua, konfigurasi ulang salurannya. Nah, gunakan internet sebagai saluran baru untuk langsung mengakses pelanggan. Jadi kita bisa direct ke pelanggan tadi. Kemudian melakukan penjualan langsung juga dan memenuhi pesanan-pesanan dari pelanggan secara langsung juga tanpa ada campur tangan dari pihak lain. Nah, kita bisa mengurangi jalur atau channel distribusi yang ada. Bisa memotong biaya juga di sini. Kemudian yang ketiga, transaksi perantara. Gunakan internet untuk memproses pembelian. Nah, pembelian dari pelanggan kita bisa langsung lakukan sehingga kita bisa direct selling di sini. Ini contoh strategi bisnis. Kemudian contoh strategi bisnis selanjutnya infomediary, kemudian layanan mandiri, supply chain inovator, penguasaan saluran. Yang pertama dulu, infomediary ini gunakan internet untuk mengurangi biaya pencarian, penawaran atau menawarkan proses terpadu untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan guna melakukan pembelian dalam jumlah besar. Sehingga kita bisa mencari pemasok lewat infomediary di sini ya. Kemudian yang kedua, layanan mandiri. Menyediakan rangkaian layanan lengkap yang dapat digunakan langsung oleh karyawan dan
pelanggan kita, layanannya bisa ramah dengan usernya. Nah, kemudian terkait dengan supply chain inovator, ini menggunakan internet untuk merampingkan interaksi rantai pasokan yang ada. Dan yang keempat yaitu penguasaan saluran, gunakan internet sebagai saluran penjualan dan layanan yang paling efektif dan efisien. Ini contoh strategi e-bisnis. Nah, kemudian proses perencanaan aplikasi bisnis. Nah, kita mulai dari proposal teknologi informasi untuk menambah prioritas bisnis strategisnya. Nah, dari contoh itu kita harus menentukan tujuan utama dari proposal tadi ya. Kemudian dari tujuan utama kalau sudah dapat ditentukan, kita bisa menentukan kasus bisnis untuk berinvestasi dalam proyek bisnis elektronik, sehingga harus ada investasi ke e-bisnisnya. Nah, dari yang kedua ini, kemudian ada rencana aksi berikutnya. Nah, rencana aksinya yaitu perencanaan pengembangan dan implementasi dari aplikasinya. Jadi menyusun prototipe, kemudian dari prototipe yang ada tadi, diminta umpan balik atau feedback ke arah kasus bisnis dari investasinya tadi, sesuai dengan tujuan atau tidak. Kalau sudah sesuai dengan tujuan, berarti kita umpan balik lagi ke proposal. Nah, proposalnya sudah sesuai dengan yang diinginkan atau belum. Jadi kalau belum, harus ada adjustment terkait dengan proposal, kemudian terkait dengan kasus bisnis yang ada, kemudian rencana aksinya membuat satu prototipe aplikasi bisnis, seterusnya dibuat feedback lagi dan seterusnya. Sampai dengan tujuan tercapai, ya sudah nggak perlu lagi feedback atau umpan balik lagi. Tinggal aplikasi dan pembuatan program tadi, kemudian implementasi dan pemeliharaan aplikasi tadi. Berikutnya membandingkan pendekatan perencanaan. Nah, dua pendekatan di sini ya. Ada perencanaan teknologi informasi yang konvensional, ada perencanaan e-bisnis dengan model Avnet Marshall. Nah, ini punyanya Amerika ya. Kayaknya punyanya Marshall Amerika ini. Nah, terkait dengan teknologi yang konvensional, ini ada keselarasan strategi khusus untuk melacak strategi perusahaan tertentu. Jadi strateginya kita bisa melihat strateginya pesaing-pesaing dulu ya. Pesaing-pesaing dulu, kemudian kita baru bisa menentukan strateginya. Kemudian kalau dari Avnet Marshall, ini adalah improvisasi strategi teknologi informasi dan strategi bisnis perusahaan secara bersama-sama membuka dasar pada panduan yang jelas tentang fokus dan nilai dari pelanggan tadi. Sehingga yang kedua, kalau konvensional, CEO atau Chief Executive Officer mendukung visi dari teknologi informasi yang dibentuk oleh CEO, Chief Information Officer. Nah, kalau di Avnet, ini CEO secara proaktif membentuk visi teknologi informasi bersama-sama dengan CEO sebagai bagian dari strategi bisnis elektronik. Nah, terkait dengan proyek aplikasinya, kalau konvensional, proyek aplikasi teknologi informasi yang dikembangkan secara fungsional diselenggarakan sebagai solusi teknologi dan masalah bisnis yang ada. Nah, kalau di sisi yang Avnet, nah ini proyek aplikasi teknologi informasi yang dikembangkan bekerjasama dengan inisiatif bisnisnya untuk membentuk pusat keahlian bisnis yang intensif. Ya, kemudian terkait dengan pengembangan aplikasi, kalau di konvensional, yaitu pengembangan aplikasi bertahap berdasarkan pembelajaran melalui proyek pilot, ya, project pilotnya. Tapi kalau di Avnet, pengembangan aplikasi perspektif berbasis pada pembelajaran berkelanjutan, ini membentuk penyebaran yang cepat dengan fungsi yang tidak lengkap dan keterlibatan dari pengguna akhir. Jadi langsung dibuat, kemudian tidak melibatkan pengguna akhir. Nah, pengguna akhir tinggal menyesuaikan, diberi pelatihan dan lain sebagainya. Itu kalau pendekatan Avnet Marshall. Ya, jadi membandingkan dua
perencanaan ini kalau konvensional seperti ini tadi ya. Kemudian kalau AFNet tampak seperti itu tadi. Anda bisa memilih antara konvensional atau pendekatan AFNet Marshall tadi. Berikutnya perencanaan arsitektur e-bisnis. Dimulai dari yang paling atas yaitu strategi e-bisnis. Kita harus menentukan SWOT-nya yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman. Nah, baru bisa menentukan tujuannya apa dari perusahaan, kebutuhannya apa, kendalanya apa. Nah, dari situ turun menjadi proses bisnis, yaitu antara internal dan antar perusahaan atau eksternalnya. Terkait dengan organisasinya, bagaimana prosesnya, bagaimana model data, bagaimana. Kemudian dari situ ya, nah ada dukungan dari bawah, Yang paling bawah dulu yaitu infrastruktur teknologi informasi yang dipunyai oleh perusahaan, yaitu arsitektur teknologi informasi. Harus menyokong tentang metode pengembangan komponen yang ada. Kemudian naik pada arsitektur aplikasi, membuat atau merancang aplikasi e-bisnis tadi, yaitu tentang e-bisnis dan e-commerce-nya. Nah, ini semuanya harus mempunyai komponen dasar dari aplikasi. Nah, itu disupport oleh yang ke samping itu ya, gudang datanya, model bisnisnya bagaimana, komponen aplikasinya bagaimana. Nah, itu disupport untuk menjadi rencana arsitektur dalam e-bisnis tadi. Nah, berikutnya implementasi. Banyak perusahaan yang merencanakan perubahan dengan sangat baik. Nah, beberapa hal perusahaan berhasil mengubah rencana menjadi tindakan. Beberapa perusahaan bisa melakukan seperti itu ya. Tapi ada kalanya juga ada gagalnya juga ya. Ini. Kemudian yang kedua, ini benar. Bahkan jika manajemen senior secara konsisten mengidentifikasi e-bisnis sebagai area peluang besarnya. Nah, ini harus memang diciptakan untuk mengidentifikasi e-bisnis sebagai area yang skup yang lebih luas lagi, karena menyakup konsumen yang lebih banyak, konsumen segmen yang lebih luas. Nah, ini kaitannya dengan mengidentifikasi e-bisnis. Kemudian menerapkan teknologi informasi. Ini kaitannya banyak bisnis yang telah mengalami banyak reorganisasi besar sejak awal tahun 80-an. Ini kaitannya banyak pengalaman-pengalaman dari bisnis yang sudah jalan sebelumnya ya, yaitu terkait dengan rekayasa ulang proses bisnis, kemudian instalasi dan peningkatan sistem ERP, Enterprise Resource Planning, perencanaan sumber daya perusahaan. Ya, kemudian terkait dengan awal tahun 2000-an dulu ya, meningkatkan sistem lama agar sesuai dengan Y2K ya, tahun 2000-an. Kemudian membuat pusat layanan bersama, manufaktur harus tepat waktu, industri harus tepat waktu ya, otomatisasi tenaga penjualan sehingga nggak ada lagi sales atau orang di bagian penjualan, tapi bisa melakukan penjualan secara online ya. Kemudian bisa membuat kontrak ya, kemudian pengenalan mata uang euro atau mata uang tunggal. Nah, ini bisa membantu perdagangan bebas antar perusahaan. Kemudian e-bisnis adalah perubahan organisasi yang terbaru tentunya. Jadi dari organisasi konvensional menjadi organisasi e-bisnis tadi. Nah, dampak lingkungan penerapan teknologi informasi tampak seperti ini, tapi ini bagian dari tugas ya, sehingga nanti Anda bisa menjelaskan ini di dalam tugasnya di selembar kertas. Nah, ini ada tingkatan perubahan ya, ada mendefinisikan kembali bisnisnya, inti itu apa, kemudian praktek yang terbaik itu yang bagaimana, kemudian model praktek terbaiknya, modelnya dibuat dulu, kemudian harus mempunyai efisiensi ya. Kemudian semakin ke samping, semakin ke kanan ya, mulai dari fungsi tunggal, kemudian ada proses dasar, ada rantai pasokan, ada rantai nilai yang bisa diperpanjang gitu kan. Ini
terkait dengan cakupan dari perubahan bisnis. Ini Anda jelaskan dulu, kenapa kok seperti ini, ya, di selembar kertas dari hasil penjelasan saya sebelumnya tadi. Kemudian tantangan portal perusahaan intranet, ya, terkait yang pertama sekali diucapkan sampai 3 kali di sini, ya, keamanan, keamanan, keamanan. Kenapa? Karena keamanan sangat krusial sekali, di mana ini menyangkut data keuangan, data rahasia yang lain, sehingga keamanan butuh berlapis untuk mensiasati terkait dengan portal ini. Kemudian mendefinisikan ruang lingkup dan tujuan portal, menemukan waktu dan uang dalam artian bisnis, ya. Kemudian memastikan kualitas data yang konsisten dan bisa diakses terus-menerus, ya. Kemudian membuat karyawan yang menggunakannya nyaman, mengatur data sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian bisa menemukan keahlian teknis. Kalau sering menggunakan berarti punya keahlian teknis di dalam penggunaan aplikasi tadi. Kemudian mengintegrasikan potongan-potongan yang ada sehingga mudah digunakan, kemudian memberikan akses kepada semua penggunanya. Nah, tantangan perencanaan sumber daya perusahaan. Ini terkait dengan sumber daya perusahaan. Mendapatkan dukungan dari pengguna akhir, harus ini, ya. Kemudian penjadwalan atau perencanaan, mengintegrasikan sistem dan data lama bisa convert ke sistem yang baru. Kemudian mendapatkan dukungan dari manajemen, beberapa situs dan mitra internasional tentunya. Kemudian menggunakan budaya dan pola pikir secara nalar. Ada pelatihan teknologi informasi, mendapatkan dan mempertahankan staf di bidang IT-nya. Pindah ke platform yang baru bila diperlukan. Peningkatan kinerja atau sistem ini dipentingkan. Ini terkait dengan tantangan perencanaan sumber daya perusahaan. Berikutnya, resistensi dan keterlibatan pengguna akhir. Nah, banyak yang melakukan resistensi. Kenapa? Karena dengan adanya teknologi informasi akan menggerus profesi-profesi atau bidang kerja orang-orang tertentu. Sehingga ada ketakutan seperti itu, maka dia akan melakukan resistensi. Bertahan dengan pola yang lama atau konvensional. Nah, ini cara apapun dalam melakukan sesuatu menimbulkan penolakan dari orang-orang yang terpengaruh tadi. Jadi orang-orang yang akan digantikan oleh teknologi informasi, dia akan bertahan di posisi yang lama, akan mempertahankan karirnya, akan mempertahankan pekerjaannya. Kemudian yang kedua terkait dengan proyek CRM, Customer Relationship Management, memiliki sejarah kegagalan juga, ya. Nah, hingga 75% proyek CRM gagal, ada kaitannya dengan itu, yaitu memenuhi tujuan dari mereka. Tapi ini yang lama, ya, yang terbaru mungkin malah kebalikannya, 75% proyek CRM adalah tercapai. Kenapa? Di era pandemi ini semuanya serba online. Mau tidak mau dipaksakan dengan pendekatan CRM ini, karena tidak bisa berhubungan langsung secara konvensional. Kemudian yang kedua, hal ini sering terjadi karena masalah otomatisasi tenaga penjualan dan masalah budaya yang belum terselesaikan. Jadi biasanya ada pramuniaga, ada sales atau sales girl atau salesman dan lain sebagainya. Nah, sekarang semuanya itu dipangkas, tidak ada lagi tenaga-tenaga penjualan. Nah, penjualan bisa dilakukan secara online melalui satu sistem. Konsumen bisa memesan barang secara aplikatif, secara online, di dalam handphone maupun di dalam laptop, sehingga barang langsung dikirim ke rumah dari pelanggan tadi. Nah, akhirnya tenaga penjualan sudah ditiadakan. Nah, mereka yang tidak mempunyai keahlian di teknologi informasi akan tersingkirkan melalui aplikasi atau sistem otomatisasi tenaga penjualan ini, sehingga juga melakukan resistensi terkait dengan adanya teknologi baru ini. Kemudian yang ketiga, yaitu staf penjualan seringkali menolak dan takut menggunakan sistem CRM tadi. Kenapa? Itu tadi kasusnya akan tergeser oleh sistem atau otomatisasi penjualan.
Kemudian kunci untuk mengatasi resistensi pengguna akhir. Nah, kunci untuk memecahkan masalah resistensi pengguna akhir yang pertama terkait dengan adanya pendidikan dan pelatihan, sehingga mereka butuh dididik lebih lanjut untuk menguasai teknologi informasi. Bahkan bila perlu ada pelatihan-pelatihan terkait dengan teknologi informasi, sehingga akhirnya mereka bisa mempunyai pengetahuan baru, keahlian baru di bidang teknologi informasi, tidak menjadi tenaga pengangguran akhirnya dengan adanya otomatisasi. Kemudian yang kedua, keterlibatan pengguna akhir dalam perubahan organisasi dan pengembangan sistem. Dan yang ketiga, membutuhkan keterlibatan dan komitmen manajemen puncak dan semua pemangku kepentingan terkait dengan pengguna akhir ini. Terus sistem yang merepotkan atau membuat pengguna frustasi tidak bisa efektif. Nah, ini sistem yang tidak ramah terhadap penggunanya. Tidak peduli seberapa elegan atau efisien secara teknis, tapi kalau tidak ramah tadi, tidak akan digunakan oleh pengguna akhirnya. Nah, hambatan untuk sistem knowledge management. Nah, ini prosentasenya ada, gitu ya, terkait dengan resistensi pengguna pengetahuan tadi ya, sharing pengetahuan, kemudian ketidakdewasaan teknologi ya, kemudian ketidakdewasaan industri manajemen pengetahuan terkait dengan biaya yang tinggi dengan teknologi informasi, kemudian kekurangan kebutuhannya. Nah, ini ada rasio atau prosentasenya hambatan masuk untuk sistem knowledge management. Kemudian manajemen perubahan atau change management, ini adalah faktor yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan waktu yang lama untuk menyelesaikan setiap dimensi dari manajemen perubahan atau change management ini. Nah, change management ini sangat penting dan butuh dilakukan oleh perusahaan untuk merubah dari bisnis konvensional menjadi bisnis yang virtual sekarang ini, yang bisnis yang modern. Nah, kalau tidak melakukan ini, maka perusahaan akan tergerus atau kalah bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang sudah melakukan change management ini. Banyak contoh, misalkan saja, dulu kita kenal misalkan kamera ya Kodak ya. Kodak sekarang Kodak meskipun pabriknya tidak melakukan kesalahan, tapi tidak ada lagi produk ada di pasaran. Ataupun film dari kamera dulu ada macam-macam, ada Konica, ada Fuji dan lain sebagainya ya. Nah, perusahaan itu tidak pernah melakukan kesalahan, tapi sudah ditinggalkan oleh perusahaan-perusahaan lain yang melakukan inovasi disrupsi yang merubah teknologi kimia menjadi teknologi digital. Itu kaitannya. Nah, dimensi kunci manajemen perubahan ini juga kaitannya terkait dengan tugas ya. Ada pengaruh dalam bisnis terkait dengan ada yang tinggi, ada yang rendah, ada 6 kuadran di sini ya. Kemudian yang mendatar terkait dengan kesulitan atau waktu yang dalam penyelesaian. Nah, strategi atau operasional, kemudian teknologi, ada proses, ada people. Nah, ini kaitannya dengan kalau misalkan strategi terkait dengan teknologi, yaitu arsitektur perusahaan, kemitraan pemasok, sistem integrasi, outsourcing. Kalau terkait dengan strategi dan proses, ini terkait dengan kuadran yang di tengah itu ya, yang atas, yaitu terkait dengan kepemilikan, desain, proses bisnis seluruh dunia bagaimana, kemudian proses antar perusahaan. Kalau terkait dengan strategi dan people, ini terkait dengan perubahan kepemimpinan ya. Perubahan pemimpin tentunya biasanya membawa perubahan gerbong. Nah, terkait dengan pengendalian yang longgar ataupun ketat. Ya. Kemudian dukungan atau sponsorship dari eksekutif menyelaraskan dengan kondisi kepuasan. Kemudian kalau terkait dengan operasional dan teknologi, ini terkait dengan pemilihan teknologi yang harus tepat. Kemudian dukungan dari teknologi, kemudian instalasi dari teknologi tadi, kemudian sampai siap digunakan tentunya ya, kemudian kebutuhannya apa saja.
Terus kalau terkait dengan operasional dan proses, nah ini terkait dengan kendali perubahannya bagaimana, kemudian manajemen implementasinya bagaimana, dan proses dukungan tadi. Kemudian kuadran yang terakhir terkait dengan operasional dan people. Itu terkait dengan rekrutmen, harus jelas ya, terkait dengan people recruitment, berarti rekrutmen yang mempunyai kapabilitas tentang teknologi ya. Kemudian penyimpanan datanya bagaimana, pelatihan bagaimana, transfer pengetahuan bagaimana. Nah, ini mempengaruhi semuanya terhadap dimensi kuadran yang mana yang perusahaan berada. Untuk kaitannya untuk menentukan kunci manajemen perubahan tadi. Kemudian manajemen perubahan ini menerapkan aplikasi e-bisnis baru, mungkin bisa melibatkan mengembangkan rencana dalam aksi atau implementasinya. Kemudian menugaskan manajer sebagai sponsor perubahan yang mendukung adanya perubahan. Kemudian yang ketiga, mengembangkan tim perubahan karyawan. Nah, karyawan biasanya kalau misalkan tidak mau berubah ya akan dipindahkan, dimutasi, digantikan oleh karyawan yang mempunyai kemampuan dan kemauan untuk berubah. Kemudian yang keempat yaitu mendorong komunikasi terbuka dan umpan balik tentang perubahan dari organisasi konvensional menjadi modern tadi. Manajemen perubahan, taktik kunci yang direkomendasikan oleh ahli perubahan, itu yang dilakukan libatkan sebanyak mungkin orang dalam perencanaan bisnis elektronik dan pengembangan aplikasi e-bisnis tadi. Kemudian yang kedua, jadikan perubahan konstan sebagai bagian budaya yang diharapkan oleh perusahaan. Dan yang ketiga, beritahu semua orang sebanyak mungkin ya tentang segala hal, sesering mungkin juga, secara langsung. Yang keempat, memanfaatkan insentif dan pengakuan finansial secara liberal. Dan yang kelima yaitu bekerja dalam budaya perusahaan, bukan di sekitarnya saja. Itu yang taktik kunci direkomendasikan oleh ahli perubahan. Nah, itu materi untuk episode kali ini terkait dengan mengembangkan strategi bisnis dan teknologi informasi. Nah, untuk tugas pada episode kali ini, nah ini tugasnya. Tadi di tengah-tengah sudah saya jelaskan ya. Nah, sekarang tugasnya silakan Anda menjelaskan hubungan level of change dengan scope of business change pada gambar di bawah ini. Ya, gambar ini Anda bisa menjelaskan ya, itu terkait dengan gambar ini atau grafiknya, posisi mana perusahaan bila perlu untuk jelasnya memberikan contoh-contoh. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan jelaskan hubungan impact on business dengan level of difficulty time to resolve pada gambar di bawah ini. Nah, ini ada 6 kuadran, tadi sudah sempat terjelaskan. Silakan Anda jelaskan lagi bila perlu, berikan contoh di selembar kertas. Kemudian Anda foto, Anda kirimkan di Edmodo masing-masing. Selamat mengerjakan, pahami materi-materi yang sudah ada. Sampai jumpa di episode selanjutnya.